Kebun moringa seluas 5 hektar ini menjadi titik awal standar internasional itu diterapkan. 6 hari dalam seminggu, PT Koi melakukan panen. Saat panen, puluhan pekerja pun melakukan panen dengan hanya mengambil daun terbaik, yakni daun dari tangkai tengah. Sedangkan daun dari tangkai teratas dan terbawah dibiarkan. Tidak ada pestisida atau bahan kimia apapun yang boleh diberikan pada tanaman. Ini sesuai standar dunia yang mengharuskan moringa diolah dengan metode organik. Pupuk yang diberikan adalah tanaman kelor sendiri yang difermentasi sehingga nutrisinya tetap terjaga. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku daun berkualitas, Koi menjemput sendiri daun-daun dari IKM-IKM di sekitar, agar memastikan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Daun-daun pun lalu dicuci di bak khusus untuk menghilangkan noda atau debu yang tertinggal. Daun lalu ditiriskan dalam mesin sebelum akhirnya dikeringkan di mesin-mesin pengering. Ribuan kilogram daun kering lalu disimpan dalam ruangan khusus dengan suhu yang diatur. Sebagai tahap akhir, daun-daun kering ini akan dihaluskan dalam mesin penghalus sehingga mencapai level 500 mesh dan nano. Inilah kehalusan tepung moringa dengan level 500 mesh. Per 4 kg daun basah menghasilkan 1 kg tepung 500 mesh. Sedangkan ini adalah tepung moringa dengan kehalusan level nano, nyaris tidak terlihat secara kasat mata. Hasil tepung moringa dengan level nano jauh lebih sedikit, hanya 10 hingga 15% dari 1 kg tepung 500 mesh. Meski belum mencukupi jumlah minimal bubuk untuk ekspor, namun pembeli dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Kanada, Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Ghana, dan Amerika Serikat datang sendiri ke Indonesia untuk membeli tepung moringa. Dudi menekankan pentingnya menjaga kandungan nutrisi kelor dalam setiap pengolahannya. Kandungan nutrisi yang tinggi akan menjaga permintaan dunia terhadap komoditi moringa Indonesia. Untuk itu diperlukan proses pengolahan yang benar, yang dinamakan Moringa Nutrition Log Method, untuk menjamin mutu terbaik. Kebun harus dikelola dengan sistem organik. Tidak boleh ada pestisida sedikit pun yang digunakan. 4 jam setelah dipanen, daun moringa langsung dicuci sebelum mengalami fermentasi. Daun juga dipisahkan dengan ranting yang mengandung antinutrien. Selanjutnya, daun dicuci dengan air ozon untuk mengurangi mikroba. Pencucian dilakukan cepat agar zat nutrisi tidak larut dan terbuang. Daun kelor yang telah dicuci kemudian ditiriskan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air sehingga tidak ditumbuhi jamur. Pengeringan daun kelor dilakukan dengan suhu antara 30 hingga 35 derajat Celcius selama 3 hari sampai benar-benar kering dan kadar air kurang dari 5%. Setelah itu, pisahkan kembali dari bagian-bagian yang tidak diinginkan yang tertinggal. Kemudian, masukkan ke dalam kontainer plastik food grade. Daun kelor kering lalu ditepungkan dengan mesin penepung hingga derajat kehalusannya mencapai 500 mesh dan nano. Tepung harus dikemas ke dalam alufoil standing pouch zipper dan diberi silika gel, kemudian seal menggunakan sealer continuous. Produk harus disimpan di tempat kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung agar tidak berubah mutunya. Dudi juga menegaskan saat ini baru 20% kebutuhan moringa dunia yang terpenuhi, dan 80% dari 20% tersebut dipenuhi oleh India yang konon kualitasnya diragukan dunia. Menurutnya, saat ini moringa berkualitas tinggi justru berasal dari Tenerife, Spanyol, dan Indonesia. Saat ini, total industri moringa di Indonesia masih sekitar 50 perusahaan dengan total produksi per bulan 10 hingga 12 ton tepung moringa. Rasanya, memang tidak ada alasan bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk tidak memanfaatkan tanaman ajaib ini sebagai bagian dari konsumsi makanan minuman sehari-hari kita. Nutrisi yang tinggi jadi salah satu alasannya. Begitu pula, tak ada alasan bagi Indonesia
untuk tidak ikut menjadi pelaku utama dalam industri moringa dunia.